Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami Andi Naila Kansarania dan Lisa Novitasari dari Teknik Industri 2023. Dan pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai Business Process Reengineering atau BPR pada perusahaan Adobe, khususnya mengenai transformasi besar Adobe dari sistem penjualan software berbasis license menjadi sistem berbasis cloud subscription melalui Creative Cloud. Melalui presentasi ini, kami juga akan menjelaskan bagaimana sih Adobe melakukan perubahan proses bisnis secara menyeluruh, alasan perubahan dilakukan, implementasinya, hingga dampak terhadap performa perusahaan. Kita masuk terlebih dahulu ke company overview dari Adobe itu sendiri. Adobe didirikan pada tahun 1982 oleh John Warnock and Charles Gashek. Dan saat ini menjadi salah satu perusahaan terbesar di industri enterprise software. Adobe juga memiliki lebih dari 30 juta subscribers dan revenue tahun 2024-nya mencapai sekitar 21,5 miliar dolar. Kalau melihat timelinenya, ada beberapa titik penting perkembangan Adobe dari tahun 1993 di mana Adobe meluncurkan Acrobat dan format PDF yang merevolusi cara berbagi dokumen digital. Lalu kemudian di tahun 2003, Adobe mulai memasuki era Creative Suite atau CS dengan model box perpetual license, artinya pelanggan membeli software sekali aja lalu memilikinya secara permanen seumur hidup atau lifetime. Namun perubahan terbesar terjadi di tahun 2012. Disinilah Adobe memperkenalkan Creative Cloud. Proses BPR dimulai karena Adobe mengubah seluruh model bisnisnya menjadi subscription berbasis cloud. And lastly, di tahun 2024, Adobe semakin berkembang dengan integrasi AI seperti Firefly ke dalam produknya. Nah, kita sekarang masuk untuk menjelaskan bagaimana sih industri software secara umum berubah dari waktu ke waktu. Dimulai dari tahun 1990-an, software dijual dalam bentuk fisik seperti CD atau DVD. Pelanggan harus membeli secara langsung, melakukan instalasi manual, dan tidak ada update otomatis. Kemudian di era 2000-an, software mulai bisa di-download secara online, tetapi modal bisnisnya masih one time purchase. Lalu di 2010-an mulai muncul SaaS atau Software as a Service, di mana di era ini software tidak lagi dimiliki secara permanen, melainkan diakses melalui subscription berbasis cloud. Dan saat ini, yaitu di era 2020-an, software udah mulai berkembang menjadi platform ekosistem yang tentunya sudah diintegrasikan dengan artificial intelligence atau AI, analytics, multi-device access, dan juga API marketplace. Jadi sebenarnya transformasi Adobe ini bukan cuma ikutin tren teknologi aja, tapi juga bagian dari perubahan besar dalam industri software global. Nah, kita sekarang masuk ke bagian pain point analysis, di mana masalah utamanya apa sih di sistem lama Adobe hingga mereka memutuskan untuk melakukan sebuah business process reengineering. Pertama adalah tingkatnya piracy atau pembajakan, karena softwarenya fisik dan license key-nya mudah dibajak, lebih dari 35% penggunaan software di beberapa market berasal dari versi ilegal. Jadi menyebabkan kerugian hampir sampai miliar dolar. Nah, kedua, revenue-nya dari Adobe ini menjadi tidak stabil karena bergantung pada penjualan satu kali. Jadi saat revenue ini hanya naik ketika ada peluncuran versi baru aja. Ketiga, distribusi fisik memiliki biaya yang sangat tinggi, di mana mereka harus produksi, shipping, dan mengelola inventory. Keempat, market reach-nya terbatas karena penjualan bergantung pada retailer dan partner distribusi. Dan terakhir, software update-nya sangat lambat karena fitur baru dirilis setiap 18 sampai 24 bulan. Jadi bisa disimpulkan bahwa banyak sekali ketidakefisiensian dalam sistem lamanya yang membuat sulit untuk growth yang lebih sustain. Oke, sekarang pada slide ini ditampilkan BPMN atau Business Process Model untuk kondisi as is sebelum transformasi. Alurnya dari software development sampai di package dalam bentuk fisik, distribution melalui retailer, dan diinstal manual sampai activation dari license. Prosesnya panjang, pihaknya banyak, dan bergantung pada distribusi fisik. Nah, ini untuk breakdownnya lagi lebih jelas proses inefisiensinya itu dari mana sih? Jadi ada shipping delay selama 1 sampai 7 hari, di mana bahkan tidak bisa mencapai global reach secara penuh. Dan biaya produksi fisiknya ini mencapai 15 sampai 20% revenue. Jadi banyak sekali uang yang digunakan hanya untuk produksi fisik aja. Lalu kemudian update cycle-nya sangat lambat sekitar 12 sampai
24 bulan. Dan selain itu pun lebih dari 55% pelanggan tidak melakukan upgrade karena harga license-nya sangat mahal, yaitu di 600 sampai $2.600. Dan tingkat piracy juga sangat tinggi, lebih dari 35%. Jadi memang proses bisnis lamanya ini memiliki banyak sekali bottleneck dari sisi operasional maupun juga customer experience. Nah, sekarang kita masuk. Kira-kira apa sih yang mendorong Adobe ini melakukan transformasi semasif BPR ini pada 2012? Ada dua faktor utama, yaitu external drivers dan juga internal drivers. Di sisi eksternal, internet dan cloud technology berkembang sangat cepat. Broadband adoption meningkat dan cloud infrastructure seperti AWS mulai matang dan lebih mudah digunakan. Selain itu, perusahaan seperti yang kita sudah ketahui sekarang, Netflix dan Spotify, sudah membuktikan bahwa model subscription dapat diterima oleh pelanggan, sudah menjadi tren. Kompetitor juga seperti Salesforce dan Microsoft juga mulai bergerak ke arah SaaS. Sedangkan di internal, Adobe menghadapi banyak sekali inefficiencies yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya, di mana revenue tidak stabil, PRC-nya juga tinggi, distribution cost-nya juga tinggi, dan keterbatasan expansion secara global. Jadi tekanan pasar dan masalah internal yang mendorong Adobe melakukan BPR secara menyeluruh. Sekarang kita masuk ke Adobe ini menetapkan beberapa objektif setelah mengetahui masalahnya yang mereka hadapkan itu besar. Jadi untuk redesign proses bisnisnya, mereka punya 6 objektif dari BPR-nya. Yang pertama, mereka ingin menciptakan recurring revenue yang stabil melalui subscription bulanan atau tahunan. Lalu mereka juga ingin menghilangkan piracy melalui cloud authentication. Ketiga, memperluas market globally tanpa harus memiliki retailer fisik. Keempat, mereka menurunkan entry cost pelanggan dari ribuan dolar menjadi hanya sekitar 20 sampai $55 per bulan. Turunnya sangat signifikan ya. Dan kelima, memungkinkan continuous update sehingga fitur baru bisa rilis lebih cepat. Dan terakhir, mendapatkan customer insight melalui telemetry dan analytics secara real time. Jadi fokus BPR-nya bukan hanya efisiensi aja, tapi juga memperbaiki customer experience and scalability dari bisnis itu sendiri. Berikutnya menunjukkan kondisi to be setelah transformasi dari Creative Cloud, di mana prosesnya jauh lebih sederhana. Pelanggan hanya perlu subscribe online, lakukan download verification account, lalu langsung download software melalui cloud. Setelah itu update dilakukan otomatis, billing juga periodik, dan Adobe dapat mengumpulkan usage analytics secara real time. Dibandingkan as is, tentunya proses baru ini sangat memberikan akses yang instan, update lebih cepat, revenue lebih stabil, dan global accessibility. Di BPMN2B ini juga terlihat perubahan utama dari proses bisnis Adobe, di mana physical shipping dihilangkan sepenuhnya dan diganti dengan cloud download. Kedua, activation license diganti login authentication berbasis cloud sehingga piracy ini hampir hilang. Jadi sudah tidak ada pembajakan lagi, hampir 100% hilang. Ketiga, update dilakukan automatically every few weeks tanpa pelanggan harus membeli versi baru. Jadi udah all in sebetulnya. Dan keempat, recurring billing menciptakan ARR atau annual recurring revenue yang lebih predictable untuk si Adobe sendiri as a company. Jadi memang proses bisnis baru ini jauh lebih cepat, scalable, and customer centric. Nah, berikutnya di dua slide yang akan saya jelaskan ke depannya ini ditampilkan perbandingan SS dan to be secara side by side. Dari delivery method dulu, sebelumnya menggunakan CD or DVD retail, sekarang menjadi cloud download. Time to access-nya juga turun drastis sampai 97% lebih cepat. Update frekuensinya pun meningkat dari setiap 18 sampai 24 bulan menjadi setiap 2 sampai 4 minggu. Jadi 10 sampai 15 kali lebih frequent. Piracy yang sebelumnya lebih dari 35% menjadi hampir nol karena cloud authentication. Dan di next slide-nya kita bisa lihat bahwa retention dari customer juga meningkat dari hanya 45% menjadi 85% annual renewal rate. Jadi bertambah 40 percentage points. Dan selain itu juga Adobe sekarang punya visibility terhadap feature revenue melalui ARR and also RPO. Jadi sesuatu yang sebelumnya mereka bahkan nggak bisa predict. Seperti itu. Dan tentunya transformasi sebesar ini dengan efek ataupun dampak yang besar membutuhkan teknologi pendukung yang kuat, di mana Adobe menggunakan AWS dan proprietary CDN untuk cloud infrastructure. Itu yang pertama. Lalu untuk identity management digunakan Adobe IMS, OAuth, and also SAML SSO.
billing menggunakan Zuora serta Stripe atau Braintree untuk payment processing, dan tentunya juga udah multi currency because we have 190 countries yang menggunakan Adobe. Adobe juga menggunakan analytics and telemetry untuk churn prediction dan feature optimization. Selain itu juga Adobe menerapkan continuous improvement atau continuous development dan development ops agar update software bisa dilakukan cepat dan otomatis. Jadi teknologi menjadi enabler utama dalam keberhasilan BPR Adobe. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian implementation time dan challenges yang dialami oleh Adobe itu sendiri. Nah, transformasinya itu tuh berlangsung sekitar tahun 2011 hingga tahun 2015. Nah, pada tahap awal Adobe sendiri melakukan internal alignment nih dan negosiasi dengan AWS. Terus selanjutnya pada tahun 2012 Creative Cloud itu mulai diluncurkan, namun CS6-nya itu masih dijual bersamaan agar transisinya pada pelanggannya itu lebih smooth. Selanjutnya pada tahun 2013 Adobe menghentikan pengembangan CS7 dan sepenuhnya berganti menjadi cloud. Terus dalam proses implementasinya Adobe sendiri menghadapi beberapa tantangan besar nih. Yang pertama terjadi customer backlash karena banyaknya pelanggan yang tidak suka dengan kehilangan ownership yang permanen. Yang kedua, infrastruktur scaling karena jutaan user itu tuh mulai menggunakan si cloud ini secara bersamaan. Dan yang ketiga ialah terjadi short term revenue dip karena model subscription-nya menghasilkan cash flow yang bertahap, bukan langsung besar di awal seperti pada sebelumnya. Namun, Adobe sendiri berhasil mengatasi tantangan ini melalui investasi yang besar, komunikasi ke investor, dan program transisi pada pelanggan. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian time impact yang dialami oleh Adobe sendiri. Nah, setelah implementasi, Adobe sendiri mengalami peningkatan yang cukup besar, bahkan bisa dibilang sangat besar dari sisi waktu dan prosesnya. Yang pertama kita bisa lihat dari time to access-nya berkurang hampir 99% karena pelanggan itu bisa langsung download softwarenya. Terus habis itu update cycle-nya sendiri menjadi jauh lebih cepat karena deployment dilakukan secara otomatis. Yang ketiga ialah support resolutionnya juga lebih singkat karena troubleshootingnya sudah terintegrasi dan terstandarisasi. Selain itu juga activation delay-nya hampir sepenuhnya hilang karena digital provisioning. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian cost impact. Nah, kalau dari sisi cost structure sendiri, transformasi ini juga memberikan dampak yang begitu besar yang kita bisa lihat bahwa Adobe berhasil menghilangkan biaya produksi CD atau DVD sekitar hampir 2 miliar dolar per tahunnya. Biaya logistiknya dan warehousingnya juga sekitar 500 juta dolar juga hampir hilang sepenuhnya, walaupun cloud infrastructure dan R&D-nya itu meningkat, overall operating leverage-nya itu masih jauh lebih baik karena biaya marginalnya hampir nol. Jadi model cloud sendiri memberikan scalability yang jauh lebih tinggi dibandingkan model fisik yang sebelumnya dilakukan oleh Adobe. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya kita bisa lihat juga dari sisi revenue analysis. Nah, di slide ini menunjukkan bahwa revenue Adobe itu dari tahun 2022 sampai tahun 2024 itu tuh meningkat secara konsisten dari 17,6 miliar dolar menjadi 21,5 miliar dolar, yang dimana growth rate-nya itu juga stabil, yaitu berada di atas 10% selama 3 tahun berturut-turut. Dan hal ini menunjukkan bahwa subscription model yang diimplement oleh Adobe itu tuh berhasil menciptakan pertumbuhan yang lebih stabil dan predictable. Mungkin boleh di next. Nah, selain revenue-nya, kita juga bisa lihat dari profitability-nya yang dialami oleh Adobe itu tuh juga meningkat setiap tahunnya. Kita bisa lihat dari GAAP net income-nya itu tuh naik dari 4,76 miliar dolar menjadi 5,56 miliar dolar. Nah, gross margin-nya juga meningkat hingga mencapai 89% pada tahun 2024 dan hal ini menunjukkan bahwa model cloud subscription itu tuh memberikan profitabilitas yang sangat tinggi. Mungkin boleh di next. Oke, dari ini kita bisa lihat bahwa operating cost yang dialami Adobe itu tuh terus meningkat
karena investasi pada AI dan platform development yang mereka lakukan, dan operating marginnya tetap berada di atas 30%. Dan hal ini menunjukkan bahwa Adobe sendiri berhasil menjaga investasinya, efisiensi operasionalnya sambil terus berinovasi dengan hal-hal yang bisa mereka implement lagi dalam Adobe sendiri. Mungkin boleh di next. Nah, untuk summary-nya sendiri, kita bisa lihat bahwa secara keseluruhan dalam 3 tahun, Adobe itu berhasil menghasilkan kumulatif revenue-nya sebesar 58,5 miliar dolar, dan digital media RR-nya mencapai 17,33 miliar dolar, dan gross margin-nya mencapai hingga 89%. Nah, angka-angka ini yang ada di slide ini menunjukkan, memperlihatkan bahwa transformasi bisnis Adobe itu tuh sangat berhasil dari sisi finansial. Mungkin boleh di next. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam subscription matrix. Nah, kita bisa lihat dari slide ini bahwa ditunjukkan pertumbuhan ARR-nya itu, atau annual recurring revenue-nya itu, yang ada di Adobe sendiri dari tahun ke tahunnya. Nah, digital medianya itu meningkat dari 10,1 miliar dolar pada tahun 2020 menjadi 17,33 miliar dolar pada tahun 2024. Dan hal ini membuktikan bahwa subscription modelnya lagi berhasil menciptakan recurring revenue yang kuat dan terus bertumbuh setiap tahunnya. Mungkin boleh di next. Nah, sekarang kita bisa lihat dari market impact-nya, yang dimana transformasi Adobe juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap industri software. Microsoft sendiri mempercepat pengembangan Office 365 setelah melihat keberhasilan Adobe. Jadi beberapa company-company besar itu tuh mereka melakukan implementasi yang dilakukan oleh Adobe pada perusahaan mereka. Terus habis itu kita bisa lihat juga kalau Autodesk juga menghentikan license yang sebelumnya dan menggantinya ke subscription model mengikuti si Adobe ini. Dan secara industri, SaaS akhirnya juga menjadi standar baru nih dari company-company software yang ada di industri global. Dan walaupun awalnya kita bisa lihat ada backlash dari pelanggan, pada akhirnya customer itu retention nih. Si Adobe-nya mencapai 85% dan merupakan angka tertinggi dari sejarah perusahaan-perusahaan software yang ada di dunia. Mungkin boleh di next. Oke, so kita bisa lihat juga dari slide ini, kira-kira BPR evaluation-nya, apakah BPR yang diimplement oleh si Adobe ini berhasil atau tidak. Nah, jika kita evaluasi, hampir seluruh objektif dari BPR yang diimplementasi oleh Adobe itu berhasil tercapai. Recurring revenue-nya menjadi stabil, piracy-nya berhasil ditekan, global scalability-nya meningkat, update-nya menjadi continuous, customer retention-nya juga menjadi tinggi, dan biaya distribusinya menjadi turun drastis. Selain itu, Adobe sendiri kini memiliki data intelligence yang memungkinkan pengembangan AI dan analytics secara lebih advance. Mungkin boleh di next. Oke, so mungkin sebagai kesimpulannya, kita bisa lihat dari kasusnya si Adobe ini, ada beberapa key learnings yang mungkin bisa kita ambil. Nah, yang pertama, BPR yang efektif itu tuh bukan sekedar memperbaiki proses yang lama aja, tapi mereka juga berani menghilangkan proses yang sudah tidak relevan pada masa kini. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa teknologi itu hanyalah enabler aja. Sedangkan fokus utamanya itu tetap pada redesign pada proses bisnisnya. Yang ketiga, customer experience itu menjadi pusat dari setiap keputusan proses yang ingin diambil oleh setiap company. Yang keempat, perubahan revenue model berarti kita juga melakukan perubahan seluruhnya pada bisnis model yang ada di perusahaan. Dan yang terakhir adalah data menjadi strategic asset yang sangat penting untuk innovation dan competitive advantage bagi setiap perusahaan yang ada. Mungkin boleh di next. Oke, berikut merupakan source dan references. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.